Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pemrograman Python untuk pemula. Di video ini, kita akan belajar tentang Python, mulai dari introduction, alasan kenapa banyak programmer belajar Python, trend interest atau minat penggunaan Python dibanding bahasa pemrograman lain, lalu fitur-fitur Python, dan sejarah Python. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Python sangat populer karena memiliki semua hal yang tepat untuk mengembangkan software atau perangkat lunak. Python memiliki kemampuan teknologi terdepan saat ini dan masa mendatang, yaitu machine learning, robotika, artificial intelligence, dan data science. Sementara, banyak bahasa pemrograman lama yang lain tertinggal dalam teknologi ini. Python adalah bahasa pemrograman high level, general purpose, dan interpreted. Biar tahu arti dari setiap deskripsi tadi, perhatikan perbandingan berikut ini. Low level versus high level. Maksudnya, apakah kita menuliskan kode program dan data pada level mesin, low level, atau menggunakan operasi yang lebih mudah, high level, yang telah disediakan oleh perancang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tingkat rendah, seperti C atau C++, mengharuskan kita untuk mengalokasikan dan mengelola memori, sedangkan Python mengelola memori untuk kita. Lalu berikutnya, general purpose versus targeted. Maksudnya, apakah bahasa pemrograman dapat diterapkan secara luas atau disesuaikan dengan domain atau bidang khusus tertentu? Misalnya SQL adalah bahasa pemrograman targeted yang dirancang untuk memfasilitasi penggalian informasi dari database rasional. Tetapi, kita tidak menggunakan SQL untuk membangun sistem operasi. Lalu berikutnya, interpreted versus compiled. Maksudnya, apakah sequence atau kode program yang ditulis oleh programmer dijalankan secara langsung oleh interpreter atau penerjemah, atau apakah diubah dulu oleh compiler menjadi kode program low level tingkat mesin. Sebagian besar aplikasi yang dirancang dengan Python dijalankan melalui interpreter, sehingga kesalahan ditemukan saat runtime. Lalu, kenapa belajar Python? Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang lebih mudah dipelajari daripada kebanyakan bahasa pemrograman lain. Lebih mudah ya, bukan mudah, karena pemrograman masih sulit. Dan sintak kode pemrograman Python lebih dekat ke bahasa Inggris daripada kebanyakan bahasa pemrograman lain. Python juga merupakan salah satu keterampilan yang paling dicari dalam industri teknologi saat ini, digunakan oleh perusahaan seperti Google, Facebook, IBM, dan lain-lain. Python telah digunakan untuk membangun aplikasi seperti Instagram, Pinterest, Dropbox, dan banyak lagi. Python juga digunakan di beberapa industri yang berbeda, misalnya untuk pengembangan front-end, pengembangan back-end, full stack, testing, data analysis, data science, web design, dan lain-lain. Untuk semakin menambah wawasan, saat ini Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer. Ini bisa diketahui dari Google. Sebentar saya buka hasil analisa pencarian Google-nya. Ya ini. Di sini saya juga mencoba memasukkan beberapa bahasa pemrograman yang populer. Pertama Python, lalu JavaScript, Java, C++, dan PHP. Ini adalah data trend atau interest. Orang mencari topik bahasa pemrograman ini di Google. Python yang berwarna biru ini selalu ada di posisi teratas. Ini data untuk 12 bulan terakhir di seluruh dunia, worldwide, untuk web search. Misalnya kita coba ganti ke hari kemarin, past day. Ya, Python tetap berada di posisi teratas. Itu tadi semua alasan
kenapa banyak programmer mempelajari Python. Lalu berikutnya, kita akan belajar tentang fitur-fitur Python. Yang pertama adalah mudah. Python mudah dipelajari dan dipahami. Bagi yang berasal dari latar belakang pemrograman, membuat program Python akan merasa lebih elegan dan rapi. Penghapusan tanda kurung kurawal dan titik dua, seperti yang ada di bahasa pemrograman lain, membuat kode Python menjadi pendek dan simpel. Lalu yang kedua adalah type and run atau ketik dan run. Di banyak proyek pembuatan program, saat ada perubahan atau tambahan kode program perlu dites. Nah, pengetesan ini biasanya membutuhkan banyak perubahan dan recompile ulang, sehingga memakan waktu. Hal seperti ini tidak terjadi di Python. Ketika ada perubahan atau tambahan, tinggal klik save and run. Lalu fitur Python yang ketiga adalah sintak mudah. Ini membuat proses belajar Python lebih mudah. Lalu Python bisa mixing, artinya Python dapat dikombinasi atau digabung dengan bahasa pemrograman lain dengan core atau inti program tetap Python. Lalu dynamic typing atau typing dinamis. Python memiliki cara untuk mengelola memori yang terkait dengan objek. Ketika sebuah objek dibuat, Python mengalokasikan memori secara dinamis untuk objek itu. Ketika life cycle atau siklus hidup objek berakhir, Python mengambil kembali memori dari objek itu. Manajemen memori Python seperti ini membuat program lebih efisien. Lalu fitur berikutnya, Python memiliki tipe objek built-in, sehingga task atau tugas mudah dikelola dan diselesaikan. Detail tentang objek Python akan dibahas lengkap di channel ini di video part-part berikutnya. Lalu fitur berikutnya, di Python banyak tersedia library dan tools. Misalnya, Python memiliki library untuk mengembangkan GUI, graphic user interface, mobile application, security, web scraping, database programming, prototyping, gaming, component-based programming, dan masih banyak lagi. Lalu Python Portable bisa dijalankan di semua platform operating system seperti Windows, Linux, dan Mac. Dan fitur yang terakhir adalah free. Python bisa di-download gratis di internet. Berikutnya kita akan membahas sejarah Python biar lebih mengenal bahasa pemrograman ini. Python dibuat pada akhir 1980-an oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde Informatica di Belanda sebagai penerus bahasa pemrograman ABC. Python mampu berinteraksi dengan sistem operasi Amoeba dan implementasinya dimulai pada Desember 1989. Lalu Van Rossum bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut sebagai pengembang utama hingga 12 Juli 2018. Python 2.0 dirilis pada 16 Oktober tahun 2000 dengan banyak fitur baru. Lalu, Python 3.0 dirilis pada 3 Desember 2008. Python 3.0 adalah revisi besar dari versi sebelumnya. Akhir penggunaan Python 2.7 awalnya ditetapkan tahun 2015, kemudian ditunda hingga tahun 2020 karena khawatir sebagian besar kode yang ada sebelumnya tidak bisa diteruskan ke Python 3 dengan mudah. Ya, dari informasi-informasi yang sudah kita bahas tadi, dapat dibuat rangkuman bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang bagus untuk mulai masuk ke dunia pemrograman komputer. Dan bagi yang sudah memiliki basic pemrograman, Python juga sangat menarik untuk dipelajari karena bidang aplikasinya sangat luas, trennya terus naik, dan lebih mudah. Ya, ini akhir dari video tutorial part ini. Bagi yang ingin lanjut belajar pemrograman Python, cara install Python idle, dan editor Visual Studio Code, dan Tony sudah dibahas di video part 1, part 2, dan part 3 di channel ini.
Juga pastikan menonton video cepat belajar Python lainnya di channel ini. Link video dan playlist lengkapnya ada di deskripsi. Dan bagi yang masih memiliki pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.